Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan ini melewati masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1645. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pada suatu zaman di akhir abad ke-16, bermula kisah epik sebuah kerajaan yang dipahat oleh tangan kuat Panembahan Senopati atau yang dikenal sebagai Danang Sutawijaya. Kerajaan ini adalah Mataram Islam, yang menjulang megah di tengah-tengah pesisir Yogyakarta. Meski sempat mengalami perpindahan penting ke Surakarta, namun, keberadaan Mataram Islam tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kolonial Belanda, yang membawa konflik dan pengaruhnya yang kuat. Berdirinya kerajaan Mataram Islam bermula dari peristiwa dramatis ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, seorang kepercayaan utama Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan bersatu dengan Sultan Hadiwijaya untuk memadamkan pemberontakan Arya Penangsang di Demak. Setelah keberhasilan ini, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang, yang berpusat di sekitar Surakarta. Sebagai bentuk penghargaan atas bantuan mereka dalam menumpas pemberontakan tersebut, Sultan Hadiwijaya memberikan hutan Mentaok, kini dikenal sebagai Kota Gede, Yogyakarta, kepada Ki Ageng Pemanahan. Wilayah ini kemudian menjadi kadipaten di bawah naungan Kerajaan Pajang. Pada saat yang sama, Sutawijaya diangkat sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya karena belum memiliki keturunan. Namun, pada tahun 1575, Sutawijaya mengambil alih peran ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, yang telah meninggal, dengan gelar Senopati ing Ngalaga, yang berarti Panglima di medan perang. Setelah mengambil alih, Sutawijaya berupaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang, yang kemudian memicu konflik antara kedua pihak. Tak berapa lama kemudian, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Upaya pembebasan Mataram menjadi semakin memungkinkan karena Kerajaan Pajang terjebak dalam konflik internalnya sendiri. Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan ini melewati masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1645, sebelum akhirnya pecah menjadi dua pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun 1584, seorang pahlawan besar, Panembahan Senapati, dengan berani mengumumkan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Yogyakarta, atau lebih tepatnya, Alas Mentaok. Saat itu, Pajang masih belum mengakui eksistensi Kesultanan Mataram Islam. Namun, nasib berpihak pada Mataram ketika Kesultanan Pajang akhirnya runtuh pada tahun 1587 dan secara resmi mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Panembahan Senapati, sang arsitek di balik Kesultanan Mataram Islam, kemudian memahkotai dirinya sebagai raja pertama dengan gelar yang megah, Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama, tahun 1587 sampai tahun 1601. Pusat pemerintahan Mataram Islam didirikan di bekas Alas Mentaok, yang diberi nama Kota Gede atau Kota Gede, yang kini menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Kepemimpinan Panembahan Senapati tidak hanya membebaskan Mataram dari cengkeraman Pajang, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah kesultanan ini. Puncak kejayaan Mataram Islam datang pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakkusuma, yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani dan membangun forum komunikasi sebagai sarana pengembangan ekonomi. Di samping itu, ia memperkenalkan pajak yang adil, yang tidak membebani rakyat. Pada bidang agama Islam,
Sultan Agung menerapkan hukum Islam di Mataram Islam. Ia juga menciptakan kalender Jawa pada tahun 1633 yang menggabungkan unsur Saka dan Hijriyah, menjadi bukti perkembangan budaya Islam yang pesat di masa pemerintahannya. Sultan Agung juga mengembangkan seni dan budaya. Ia mendukung berbagai jenis tarian, gamelan, dan seni pertunjukan wayang yang berkembang pesat. Selain itu, karya sastra seperti serat sastra gending juga mengalami perkembangan di luar Yogyakarta. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, kejayaan tidak selalu abadi. Mataram Islam mengalami kemunduran setelah kekalahan Sultan Agung dalam usahanya merebut Batavia. Perekonomian yang terkuras karena perang berdampak merugikan penduduk Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, putra Sultan, Susuhunan Amangkurat pertama, memerintah dan menjadikan Pleret sebagai pusat pemerintahan. Tapi, campur tangan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan Hindia Timur Belanda, mulai mengacaukan keadaan. Perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat ketiga akhirnya pecah. Kemenangan Pakubuwono I mengakibatkan pecahnya wilayah Mataram Islam, dan dengan itu dimulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Di bawah pengaruh Belanda, Mataram Islam terjerat dalam konflik internal yang mengarah ke Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini menghasilkan pembagian Mataram menjadi dua bagian, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Inilah akhir dari masa kejayaan Mataram Islam, yang tetap meninggalkan jejak sejarah yang mengagumkan dan perjalanan yang penuh dengan warna-warni dinamika politik dan budaya. Tetapi, seperti banyak saga sejarah, kisah ini juga memiliki babak gelap, yang pada akhirnya mengarah pada perpecahan yang meruntuhkan kesatuan Mataram menjadi dua kerajaan yang berdiri sendiri pada tanggal 13 Februari tahun 1755, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dua entitas yang lahir melalui Perjanjian Giyanti. Akar masalah yang menjadi benih perpecahan ini adalah konflik internal yang mendalam di Mataram. Konflik melibatkan tiga figur utama, Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Konflik ini berawal dari pengangkatan Pangeran Probosuyoso, bergelar Pakubuwana II, anak kedua dari Amangkurat keempat, sebagai Raja baru Mataram Islam. Namun, Raden Said, yang merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat, Pangeran Arya Mangkunegara, memperjuangkan haknya sebagai pewaris tahta Mataram Islam. Konflik semakin memanas karena keputusan Pakubuwana II untuk memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Situasi mencapai titik klimaks ketika Raden Mas Said bergabung dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta, yang kemudian semakin memperburuk kesehatan Pakubuwana II. Setelah kematian Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi segera mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Tetapi, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau perusahaan Hindia Timur Belanda, ikut campur dalam konflik ini dengan mengangkat Raden Mas Surjadi, putra Pakubuwana II, sebagai Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Hal ini memicu Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk melancarkan serangan terhadap VOC dan Pakubuwana III. VOC secara licik mengadu domba, memanfaatkan perselisihan antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi pada tahun 1752. Selanjutnya, VOC berunding dengan Pangeran Mangkubumi dengan janji untuk memberinya setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwana III. Pada tanggal 22–23 September tahun 1754, VOC mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk berunding bersama, membahas pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam. Hasilnya, mereka mencapai kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi dua. Kasunanan Surakarta menguasai wilayah bagian timur Sungai Opak, sementara Kasultanan Ngayogyakarta menguasai wilayah bagian barat Sungai Opak. Perjanjian Giyanti tidak hanya menandai akhir dari Kesultanan Mataram yang bersatu, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Jawa. Meskipun Mataram terpecah, kedua entitas yang muncul dari perjanjian ini tetap memiliki peran penting dalam perkembangan budaya, politik, dan sejarah Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan.
Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksaka Seta.